Dari sisi keilmuan yang di akidah ya Bu ya. Akidah ditambahkan, saya kerja di perusahaan riset Bu. Sampai hari ini saya bekerja di perusahaan riset, termasuk salah satu produknya adalah riset pemasaran. Jadi bagaimana produk ini bisa diterima di masyarakat. Ini Samsul nih, merek Samsul, tahu ya? Saya nggak nyebutin brand Samsung ya, nyebutin juga. Ini produk pegangan saya, salah satu yang saya pegang risetnya. Dan hasilnya ibu tahu ya, penjualan Samsung terbaik di Indonesia. Mau berapapun handphone yang lebih murah dari dia masih tetap yang terbaik dan terbanyak. Saya gabungkan dengan akidah tadi. Sama seperti saat kita berdakwah Bu. Tugasnya manusia itu ngapain sih? Ikhtiar. Lebih gak dari itu? Enggak. Saya ngejalanin bisnis kopi, kafe. Ngopi sepuasnya, bayar seikhlasnya. Konsep kontroversi yang gak akan bisa jalan sama orang kapitalis. Tapi kalau mau dihitung untungnya ya, mau dihitung-hitung untungnya, saya dibandingkan dengan kopi yang konvensional, yang dengan price list, saya bisa double marginnya dia. Saya double marginnya dia. Omset saya mungkin lebih kecil dari dia, tapi margin saya, profit bersih, lebih 2 kali dari dia. Artinya pada ujung omset sama, rekap bulanannya sama, kita income-nya sama 30 juta, profitnya, dia dipotong modalnya mungkin sekitar 18 sampai 20. Modal yang saya keluarkan untuk kopi saya untuk menghasilkan 30 juta, mungkin 10 sampai 11 juta doang. Bayangin Bu, kopi ikhlas, segelas itu ada yang bayar sampai 100 ribu Bu. Kalau dikasih price list paling cuma 12-15 ribu, nggak bakal orang disuruh bayar 30 ribu mau. Kopi apaan mau naik haji loh? Lihat, saya jalani yang adalah servis Bu. Berarti ini ibu banyak kan kuliner, ada yang baju apa segala macam. Ya, masing-masing. Dalam direct selling itu yang terbaik adalah servis. Saya membiasakan servis yang tadi kopi. Saya buat kopinya, saya layanin semaksimal mungkin kopi itu diseduh. Mau V60, French press, mau Aeropress, apapun itu. Sekarang udah ada Kalita, segala macam, drip. Kita bikin siphon apa, kita bikin sesuai dengan yang kafe bikin. Tapi harganya seikhlasnya. Setelah servis kita bagus, orang akan menakar. Orang akan menakar, layak nggak dikasih uang berapa? Layak nggak dikasih uang berapa? Sama Bu, seperti saya jualan juga, jualan direct selling ini kaos kaki nih. Ini kaos kaki, sama kali ya garment ya, kalau yang jualan baju ya. Saya jualan kaos kaki. Drop point. Ya kan, kesini 2.000, kesini 5.000, kesini 10.000 gitu drop point. Dan itu toko-toko yang beli sama saya, mau orang Padang, mau orang Sunda, mau orang Jawa, mau yang dari Lampung, yang dari Palembang, dari Makassar, sama. Customer saya muslim, lebih mayoritas muslim. Kalau yang ke non muslim, ke orang kafir, saya patokin harga. Tapi kalau yang ke muslim, saya kasih tahu dia, nih modalnya. Asli, iya. Murah banget. Emang segitu modalnya. Transport. Nih elemennya, modal segala macam, transport. Ini angka ujungnya nih. Udah, mau lebihin berapa? Terserah kamu loh, kamu yang mau ngasih duit. Ya, awal itu payah susah. Awal itu susah payah banget. Payah banget kita mau angkat edukasi orang. Per satu pasang itu dikasih lebihan sama dia 100 perak doang. Iya beneran 200 perak aslinya. Tapi setelah kita edukasi sekarang, alhamdulillah jalan. Saya bahkan udah pindahin lagi konveksi saya ke Cianjur karena udah gak muat di Bandung.
Kan pindahin ke Cianjur. Udah lebih marginnya udah lebih besar lagi karena mainnya tonase sekarang jualan kaos kakinya. Pakai tontonan. Itu direct selling. Jalan alhamdulillah sampai hari ini. Itu sistem syariah murni. Ya, bukan syariah berbaju hijau ya, bukan. Tapi itu sistem syariah murni. Benar-benar sistem syariah murni. Sama seperti mungkin ini yang jualan ini siapa nih? Teh merah, ya, jahe merah. Secang. Ya, kayu secang itu bahan sejaman Jawa. Ibu jual jadi begini atau mentah? Jualnya kemasan. Kemasan. Ini baru mau buat yang sasetan, kemasan. Iya. Nah. Iya, endorse gampang. Cuman gini ya. Orang juga kan kadang-kadang ngebayang-bayangin doang. Kita tuh terkadang tertarget dengan hasil. Harus untung sekian, untuk sekian. Misalnya untuk break even point mesin press segala macam kan pakai mesin press kan. Ini di press nggak Bu? Bungkusannya? Iya kan? Berarti Ibu beli alat segala macam investasinya kan. Jadi orang lupa pada tugas dia sebagai manusia. Ingat ya, tugas kita itu ikhtiar, bukan sukses. Kalau targetnya sukses, masuk MLM Bu, jualan sabun berangkat ke Amerika. Selamat pagi, udah malam-malam selamat pagi terus sudah. Iya kan, selamat pagi, semangat pagi. Apaan sih lu malam ini habis maghrib cuy? Jangan teriak-teriak pagi. Ya, lihat orang berjualan targetnya selalu uang. Lupa loh kalau tugas dia sebagai manusia itu cuma sebatas ikhtiar, nggak lebih dari ikhtiar. Hasil Allah yang tentukan. Sama seperti kita berdakwah, kita nggak ada target. Pokoknya Ustadz Wahyu bulan ini harus setor nama mualaf 100 dari Magelang. Nggak ada. Itu kan tugas kita cuma dakwah, nyampein Islam. Dia masuk Islam, alhamdulillah. Dia enggak, berarti kadar Allah sama dia. Memang tidak. Sama seperti kita, bisnis jalanin Bu. Sukses itu bukan ukuran kita Bu. Ikhtiar itu ukuran kita. Udah bener belum ikhtiar kita? Kadang-kadang kita nuntut doang sama Allah. Ya kan, ikhtiarnya kalau belum jalan, belum bener, jangan nuntut hasil. Ya kan, terus target di dalam hati ini diniatkan. Ini saya nih kebuka cabang kafe saya ke-10 kemarin. Saya berangkatin 3 orang umroh. Ini lagi lanjut ke arah 15. Saya berangkatin lagi 2, saya udah bilang. Lanjut jalan ke 20, saya berangkatin 2. Jadi per 5 saya bikin 2. 2 berangkat umroh. Per 5 cabang bikin 2. Begitu target kita sudah ke arah langit, ke arahnya Allah, buat beribadah kepada Allah, Allah gampangin. Bantu urusan agamaku, maka akan kubereskan urusan duniawimu. Urusan dunia apa yang gak bisa diberesin sama Allah? Kiamat selesai kok. Tuh, ikhtiar Bu, ikhtiar. Kita tuh tugasnya ikhtiar. Jangan terpatok sama hasil. Target setahun punya mobil, lah, mobil dapat sendiri Bu. Aslinya. Ibu niatin dalam hati nih, saya nggak mau riba, saya pengen punya mobil itu ya Allah, saya nggak pengen riba. Ikhtiarin pakai usaha. Besok nanti kebeli kok. Kebukti sih sama saya. Maksudnya saya udah buktiin. Udah ada hasilnya, mobilnya udah ada, beli pakai duit cash, kayak orang kaya. Berapa? Segini. Mantap. BPKB, Pak 6 bulan Pak BPKB. Oh ya udah. Ya kan? Bisa. Tugas kita ikhtiar Bu. Diikhtiarkan itu untuk langit, untuk Allah. Ya Allah, ini ikhtiarku dalam usahaku. Bantukan dan mudahkanlah. Udah, nanti Allah yang mudahin. Ya, kalau bisnisnya belum jalan, balik lagi tadi. Ikhtiarnya udah bener apa belum? Kalau belum bener, dikoreksi ikhtiarnya. Pasti ada yang salah dengan ikhtiar kita sebagai manusia. Itu. Apa yang nggak benar? Nah, itu kan kemungkinan nggak benernya di mana? Cek modalnya.
halal nggak? Saya punya kopi bu, kafe itu. Saya pakai kopi satu single bean origin dari Lampung. Yang dari pertama kali ditanam pohonnya, sampai itu dipanen, sampai dikirim ke Jakarta, sampai dikirim ke Bandung, kita roasting, kita kirim lagi ke seluruh cabang kita. Tidak ada satu rupiah pun uang itu masuk ke ranah riba. Dari pertama kali nanam bibit bu, tahun 2008, bibit kopi, nggak mupuk, segala macam, nggak ada 1 rupiah pun dari riba. Itu ikhtiar saya. Lama kan, mulainya dari 2008 sampai sekarang. Tapi benar-benar saya koreksi. Kenapa nggak jalan? Oh iya nih, kopinya ngambil dari sana. Sana itu ada minjem ke bank buat ngebibitin. Ada ribanya. Saya bersihin semua jalurnya. Butuh perjuangan keras bu, serius. Gitu ya bu. Ikhtiar, hasil kasih ke Allah. Insyaallah. Gak ada manusia yang bisa menentukan hasil untuk hidupnya sendiri, bahkan untuk nasibnya sendiri. Apakah kita masih Islam atau tidak pada saat kita diambil sama Allah. Ikhtiar kita adalah sholat. Perbanyak sholat, baca Quran, tunduk sama semua aturan Allah. Kita jauhin semua yang sudah Allah larang. Gampangnya seperti itu. Urusan nanti kita dimatikan dalam keadaan Islam atau tidak, ya, dimatikan dalam keadaan kafir kan kita nggak tahu. Ya, ini yang kadang-kadang orang lupa minta. Ya Allah, mudahkanlah rizki untukku, anakku supaya ganteng-ganteng dan pintar-pintar. Apa sih doanya ibu-ibu? Saya nggak jelas. Suamiku rezekinya lancar, supaya cepat beli rumah yang lebih besar. Ya kan, ganti mobil yang seatnya lebih banyak. Pengen jalan-jalan ke Bali, whatever. Ya kadang-kadang susah ini, lupanya kita terhadap sesuatu yang benar-benar kita butuhkan. Tetapkanlah dan matikanlah saya dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman kepadamu ya Allah. Cukupkanlah rizkimu untukku pada hari ini dan keluargaku. Makan, minum, udara, segala macam. Anak sehat, semua sehat, nggak ada yang sakit. Ya, ini tugasnya manusia, ini ikhtiarnya manusia. Masalah hasil kita nggak pernah tahu. Jangan sampai kita terpatok sama satu hasil tapi kita lupa dengan caranya kita, ikhtiarnya kita. Ya itulah, tetap jadi orang baik, selalu husnuzon sama Allah. Ya Allah, dikasih ujian seperti ini, alhamdulillah, terima kasih ya Allah ujiannya. Berarti Engkau telah menetapkan hamba ini layak dan patut mendapatkan ujian ini. Dan Engkau juga sudah menetapkan bahwasanya hamba ini mampu menghadapi ujian ini, di mana orang lain belum tentu mampu menghadapi ujian ini. Ya kan, ya Allah, suami saya nikah lagi gitu kan. Itu susah ya, beratnya ya, menerima dengan ikhlas itu paling berat situ. Ya kan, tapi memang jika memang ini ketetapanmu baik untukku, aku akan terima. Luar biasa. Itu salah satu ujian yang paling berat. Itu paling banyak ibu-ibu nanyain tentang bagaimana saya harus menerima kenyataan bahwasanya suami saya menikah lagi. Saya megang konsultasi rumah tangga sejak 2008. Itu banyak kan, kalau ibu-ibu ada yang megang. Saya nggak megang ibu-ibu, saya megang bapak-bapak banyak kan. Kalau ibu-ibunya maju, bapaknya harus ikut. Karena beberapa ujungnya ada yang cerai, ada yang lanjut segala macam. Saya cuma bisa kasih saran, bentuk dari ikhtiar. Karena inilah bentuk kita sebagai manusia. Ini formnya kita ikhtiar di dunia yang sempit ini, yang ya periodenya sangat singkat ini. Makanya saya abaikan sedih. Kenapa harus bersedih kalau kita bisa bahagia gitu loh? Karena ujian itu benar-benar tadi ya, ujian itu dijatuhkan ke kita karena Allah sudah takar kita ini mampu menghadapi ujian itu. Ikhtiar kita akan cukup untuk mentuntaskan ujian-ujian tersebut. Itu ya, sama khususan sama Allah. Itu paling penting. Itu aja Bu. Maka